Baik, kita lanjut ke materi aplikasi fungsi linier yang kemarin yang sebelumnya kita sudah belajar pendapatan di break even point. Sekarang itu pendapatan disposable dan pendapatan nasional. Ini bagian dari aplikasi fungsi linier ya. Materi ini tidak terlalu banyak ya, lumayan cukup gampang dari materi-materi sebelumnya. Coba kita lihat ya, pendapatan disposable. Pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat, yaitu pendapatan yang ada di tangan kita, ya, uang belanja kita, itu namanya pendapatan disposable PD, ya, tidak termasuk pajak. Kemudian rumusnya banyak rumus, ya, rumusnya bisa berurutan gitu ya, maksudnya bisa saling terkait. Ada YD itu adalah pendapatan disposable. Mohon maaf tulisan ibu agak sedikit tidak bagus ya, karena kondisi Luga lagi tidak fit, mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian YD adalah Y dikurang T itu adalah pajak teks, Y itu adalah pendapatan nasional ya, nanti kita bahas. Kemudian YD C ditambah S ya, jadi pendapatan disposable itu pendapatan yang kita gunakan untuk belanja dan terkadang untuk menabung, benar tidak? Ya, jadi kalau kita punya gaji, ya gaji itu kita belanjakan dan ada yang kita tabung, ya itu yang kita individu. Tapi kalau kita yang sudah punya usaha misalnya atau perusahaan, kalau perusahaan itu nanti Y sama dengan C ditambah S, suatu negara, I ganti nanti I di sini. Ya, kalau dia bisnis, kita punya bisnis, itu investasi. Jadi selain konsumsi kita bisa investasi. Tapi kalau orang yang tidak punya usaha, yang kehidupannya berasal dari gaji saja, seperti ibu nggak punya usaha misalnya ya, pendapatan ibu belanjakan dan ibu tabung ya. Jadi kalau kalian seorang bisnismen, pendapatan kalian buat konsumsi dan buat investasi ya. Nah ini kemudian C dan S. C itu A ditambah B, ini kan seperti rumus fungsi linier ya, B, Y, D. Fungsi linier itu kan A ditambah apa? A ditambah BX gitu di sini ya. Nah, ini kan A ditambah B, Y, D. Kemudian S, saving, min A ditambah 1 dikurang B, Y, D. Oke, ada R, maaf di sini ketinggalan Y, D, Y pendapatan dikurang pajak dikurang subsidi. Nah kalau sebelumnya subsidi itu kan S ya, ibu ganti kodenya ya. Nah sekarang karena ada saving, tabungan itu biasanya saving S kodenya, jadi bisa diganti dengan R. Jadi subsidi itu boleh R dan boleh S dalam ekonomi ya, dimanapun kalian nanti kuliah belajar ya. Y itu pasti pendapatan nasional, P itu pasti harga, Q itu adalah pasti kuantitas, C itu adalah konsumsi. Nah, itu berlaku semuanya. S tabungan, A di sini adalah jumlah konsumsi tetap, B tambahan konsumsi yang terjadi jika pendapatan meningkat ya. Benar tidak? Kalau kalian gajiannya banyak atau mahasiswa dapat bonus, kita yang bekerja dapat bonus, kemungkinan kita potensi belanjanya akan meningkat ya, ada tambahan belanja dari bulan-bulan biasa. Seperti kondisi yang wajar, yang logik yang dekat kita itu kayak THR saat lebaran. Ketika THR itu diterima, pasti akan beli kue, beli baju lebaran. Jadi artinya apa? Ada tambahan konsumsi di luar kebiasaan kita per bulannya. Ya, kalau di bulan-bulan biasa kita tidak melakukan itu. Jadi ada konstanta, konsumsi tetap, dan B, tambahan konsumsi yang terjadi akibat perubahan pendapatan ya. Nanti belajar lebih lengkap di mikro. Ini kita hanya matematika, hitungan saja berdasarkan rumus ya. Oke, contohnya diketahui fungsi masyarakat C 50 tambah 0,6 YD pada tingkat pendapatan nasionalnya 410, pemerintah menarik pajak 50, kemudian memberikan subsidi sebesar 40. Hitunglah pendapatan nasional, jumlah konsumsi, dan tabungan ya. Oke, kita bantu dulu diketahui C sama dengan
50 ditambah 0,6 YD. Pada tingkat pendapatan nasional Y ya, ini ya, 410. Kemudian menarik pajak T berapa? 50. Kemudian memberikan subsidi S 40. Ditanya pendapatan disposable, maaf ibu ya, ini salah nih, pendapatan disposable ya. Ditanya A YD, kemudian B ditanya konsumsi, berapa konsumsi, C ditanya berapa saving. Oke, jawab. A, rumus A Y D sama dengan, kita bisa pakai ada ini ya yang lengkap ya, ada T, ada R. Jadi Y dikurang T, T dikurang R. Y nya berapa? 410 dikurang 50. Oke, ditambah ini, maaf, rumusnya ini ditambah, gak mungkin dia dikurang subsidi ya, maaf, ditambah subsidinya berapa? 40, karena subsidi itu pemberian pemerintah terhadap masyarakat ya, maaf tadi ini salah rumusnya, tolong diperbaiki. Kemudian 410 dikurang 50. Oke, langsung nilai akhir aja ya. Nilai akhirnya adalah ini 10, 400 ya, 400. Berarti YD nya 400. Oke, boleh ibu tulis di sini saja ya, biar satu garis, satu kertas saja. Yang B, C itu apa fungsinya? C A ditambah B YD, berarti YD nya udah dapat 400 ya. C 50 ditambah 0,6 YD, tinggal disubstitusi saja. 50 ditambah 0,6 YD nya berapa? 400. C sama dengan 50 ditambah 0,6 dikali 400 itu 6 kali 4 ya, 240. C sama dengan 290. Untuk yang nomor C, savingnya, saving itu kan rumusnya berapa saving gitu ya. Nih bisa kita pakai di rumus ini ya. YD sama dengan C ditambah S. Kalau S berarti berapa? YD kurang C. S berapa? YD nya berapa? 400 dikurang C. C nya sudah kita tahu ya, 290. S berapa? 400 dikurang 205. Sama aja, maaf. Ini berapa hasilnya? 110. Oke, selesai untuk soal 1 ya. Ini soal 1, contoh soalnya ya. Kemudian kita lanjut, ini materinya sudah ibu tulis tentang pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional itu pendapatan negara, jumlah nilai keseluruhan keuangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam jangka waktu tertentu. Bentuk umum pendapatan nasional ada pendapatan individu, ada pendapatan 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor ya. Ini yang ibu cerita tadi, kalau individu kita ini ya boleh ditambah nanti saving ya. Kemudian 2 sektor, C ditambah I, investasi. Nah ibu bilang tadi negara itu buat belanja pegawai dan buat investasi ya, melalui badan usaha, melalui bisnis negara, melalui BUMN. Kemudian pendapatan 3 sektor, C ditambah I tambah G ya, jadi nanti dikurangi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Kemudian pendapatan 4 sektor terkait dengan ekspor impor ya, X dan M. Makanya di sini ada Y pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, G pemerintah, pengeluaran pemerintah. Ini E adalah ekspor, M adalah impor ya. Jadi ini materinya tidak terlalu banyak, jadi ini hanya rumusnya saja. Untuk contoh soalnya, hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui fungsi C
500 ditambah 0,68 Y investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, pengeluaran pemerintah 250, nilai ekspor dan impor masing-masing ini. Oke, diketahui C ya. 500 ditambah 0,8 Y. Kemudian investasi I 300. Kemudian pemerintah 250, ekspor 225, impor 175. Diketahui ditanya adalah Y, pendapatan nasional. Oke, ini kan banyak ya, 4 sektor ini ya, pakai rumus yang ini. Oke, jawab. Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X kurang M. C-nya 500 Y tambah 0,8 Y tambah 300 tambah 250 ditambah ini 225 dikurang 175. Y sama dengan 500 ditambah 0,8 Y ditambah ini berapa ini? 550 ditambah ini kurang ya. Ini dikurang jadinya berapa ini? 50. Oke. Y sama dengan ini kita selesaikan. Ya, 0,8 Y ditambah 1050 tambah 1100 ya. Oke. Ini bisa kita selesaikan dalam rumus pelajaran biasa, pindah ruas 0,8 Y sama dengan ini berapa? 0,2 Y. Kalau seperti ini ada kemarin yang bertanya, ini 1 artinya ya 1 Y. Berarti 1 dikurang 0,8 Y nih 1100 Y sama dengan 1100 dibagi 0,2. Ibu tulis sini ya, Y sama dengan ini kalau dibagi 5.000 ya, 5.500. Oke, berarti pendapatan nasional kita adalah 5.500. Ini udah bener ya, 550, ini 50. Oke, selesai untuk soal ini dan materi ini. Terima kasih.